terbaik saat ini menempatkanmu di tempat baik untuk saat berikutnya. Agar kita tahu apa yang terbaik, mari setia merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resto Sutoyo, Jumat 3 November 2023, tertulis di Amsal 10 ayat 22. Demikian dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, pasu-pasu di jauh bado, mabahin mamora, jaladang mardongan hagaluton di bahen. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, coba kita lihat gambar berikut ini. Saat ini, sangat banyak orang yang sehat malas untuk bekerja keras. Dan sebaliknya, orang yang cacat mau bekerja keras di dalam segala kelemahannya. Kenapa demikian? Apakah ini bisa dikarenakan membaca nas Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini? Sebab banyak orang yang memiliki pemahaman yang keliru dengan menganggap saya tak perlu rajin dan bekerja keras lagi. Toh katanya susah payah tidak menambahkan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saya. Namun setelah semakin memahami kebenaran firman ini, berkat Tuhan tak dapat dilepaskan dari kerajinan dan kerja keras kita. Hal utama yang perlu kita pahami dari perkataan Amsal ini adalah berkat Tuhan sebagai penentu kondisi kehidupan seseorang. Namun, faktor penentu ini tidak lantas menghilangkan kewajiban kita untuk bekerja keras dan pentingnya ketekunan dalam bekerja. Dalam kata berkat Tuhan juga berarti kita perlu berhati-hati, karena tidak semua upaya atau kerja keras kita pasti diberkati, terutama jika hal itu tidak berkenan di hatinya. Firman Tuhan yang mengatakan susah payah tidak akan menambahinya, jika kita baca dalam terjemahan Alkitab yang terbuka yang disebut AYT, itu berarti dia tidak menambahkan kesusahan padanya, kesusahan kepada orang yang bekerja keras, yang bermakna bahwa dalam berkat yang Tuhan berikan tidak akan disertai kesusahan hidup, seperti halnya berkat menurut ukuran dunia yang dapat diperoleh dengan segala macam cara. Contohnya, seorang koruptor bekerja keras untuk menaikkan jabatannya dengan merebut kursi. Dan setelah dia berhasil meraihnya, dia anggap sebagai berkat dari Tuhan. Namun pada akhirnya, dia berakhir di balik terali besi. Itu tidak dapat disebut sebagai berkat Tuhan. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Pemaknaan ini membawa kita untuk memahami bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan adalah berkat Tuhan. Kebaikan yang dimaksud tentu terkait dengan kebaikan dalam ukuran dan sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang dan paham manusia. Bermula dari kelahiran kita, bertumbuh menjadi anak, dan menjadi dewasa, pada akhirnya menjadi tua, segalanya yang terjadi dalam hidup ini adalah berkat Tuhan. Sarana dan prasarana kehidupan telah disediakannya. Segala yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan telah disiapkan oleh Tuhan, sehingga tidak pada tempatnya lagi manusia bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun, orientasi pikiran manusia berubah setelah jatuh dalam dosa. Sikap dan perbuatannya identik dengan menguntungkan, menyenangkan, mengejar kelimpahan, kesenangan, dan berbagai-bagai hal yang memuaskan keinginan personal. Sementara yang tidak memenuhi standar tersebut diposisikan bukan sebagai berkat. Itulah yang terjadi saat ini. Tolak ukurnya adalah mendapatkan jabatan atau harta benda yang melimpah. Akibatnya banyak sekali orang yang fokus pada hasil sebagai akibat dari kerja keras, bukan lagi kepada yang memberi berkat di balik kerja keras. Penulis Amsal
hendak mengembalikan paham tersebut kepada paham yang benar, bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah Sang Pemberi berkat, bukan tentang berkat yang diberi. Tuhan yang memberikan berkat. Usaha manusia hanyalah sarana untuk memperoleh berkat tersebut. Seseorang mendapatkan hasil dari jerih lelahnya sebenarnya adalah berkat-berkat Tuhan. Kemurahan dan kasih Tuhanlah yang membuat seseorang berhasil dalam kerja kerasnya. Bekerja keras itu harus, karena itu tanggung jawab setiap orang ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini. Namun jangan sampai kerja keras mengalihkan kita dari fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Tandailah setiap hasil kerja keras dengan ucapan syukur. Berkomitmen untuk memberi persembahan dengan jujur, bahwa kita sadar setiap saat bahwa hidup kita bergantung penuh pada Tuhan. Disinilah rahasia untuk menikmati berkat Tuhan. Jika fokus pada kerja keras, biasanya akan terus merasa kurang. Semakin kerja keras dilakukan, semakin terasa kurang untuk banyak hal. Jika fokus pada Tuhan yang memberikan berkat dalam kerja keras kita, maka seberapapun yang kita dapat akan dirasa cukup. Dan hebatnya, berbagi pun menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi, tanpa mengabaikan pentingnya bersusah payah atau bekerja keras, mari letakkan pengharapan kita akan setiap hasil usaha kepada berkat dari tangan Tuhan yang pemurah itu. Ya, tanpa berkat yang Dia berikan, sekeras apapun kita berusaha, bisa jadi hasilnya tak hanya membawa pada kekecewaan, tetapi dapat mengarahkan pada kesia-siaan. Jadi, teruslah bekerja keras dalam terang firman-Nya, agar apa yang kita perbuat mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang telah kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau pakai untuk menambahkan berkat-berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami agar dalam setiap pekerjaan kami selalu mengandalkan Engkau, dan jadikanlah segalanya apa yang kami lakukan sebagai prioritas hidup kami, agar apapun yang menjadi hasil kerja keras kami, Nama-Mu lah yang kami permuliakan. Jauhkanlah dari kami roh kemalasan, namun limpahilah kami dengan roh semangat untuk melakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat bekerja keras dalam setiap aktivitas Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati.